Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ya, kita bertemu lagi bersama saya Ustazah Rahmah binti Sulaiman dalam pelajaran sirah. Tajuk seterusnya kita akan menyambung selepas tajuk Khulafa' ar-Rasyidin. Kita telah tamat belajar mengenai tajuk Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Okey, sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga dalam buku-buku tahun 6 ada 10 sahabat, iaitu 4 daripadanya iaitu Khulafa' ar-Rasyidin yang kita telah pelajari. Iaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Okey. Seterusnya kita akan pelajari 6 lagi sahabat Nabi yang jamin masuk syurga. Okey, yang pertama Talha bin Ubaidillah. Okey, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awam, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat Abdurrahman bin Auf, yang kelima Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, yang keenam Sa'id bin Zaid. Tapi pada hari ini kita akan pelajari tajuk sahabat yang pertama. Cerita, kita akan dengar cerita daripada video, iaitu kartun mengenai Talha bin Ubaidillah. Okey, kita sama-sama mendengar video tersebut. Saudaraku, katakan padaku, apakah dalam rombongan pedagang yang datang pada musim ini terdapat orang dari Tanah Haram? Iya, ada di sana. Dekat pasar ada kafilah dari Hijaz, dan di antara mereka ada seorang pemuda yang gagah berani yang berasal dari Tanah Haram. Siapa pemuda itu? Dan di mana dia? Dia adalah Talha bin Ubaidillah. Lihat, dia di sana. Itu orangnya. Pemuda yang berwajah tampan, gagah, dan lebat rambutnya. Tapi kenapa kau bertanya, wahai pendeta? Aku ingin menemuinya. Talha bin Ubaidillah. Ayo, bersiap-siaplah, rombongan kafilah akan berangkat. Ayo yang mau ikut, rombongan kafilah mau berangkat. Ayo, bersiap-siaplah. Siapa yang mau ikut, rombongan kafilah mau berangkat. Apakah Ahmad sudah muncul? Siapakah Ahmad itu? Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Nabi terakhir yang akan muncul dari Tanah Haram. Dia akan hijrah ke Yastrib. Siapa yang memberitahu hal itu padamu? Aku adalah seorang pendeta di negeri ini. Aku telah menghabiskan hidupku untuk menyembah Allah, dan aku membaca dalam kitab suci bahwa seorang nabi yang bernama Ahmad akan segera muncul dari Tanah Haram. Talha, apa kau mendengar hal itu? 25 tahun yang lalu telah datang ke negeri ini seorang bernama Abu Thalib bersama seorang anak muda yang berkenalan dengan seorang pendeta, Buhairah. Begitulah. Pendeta Buhairah, benarkah apa yang dikatakannya? Sekarang telah datang masa pembuktian ramalannya itu. Muhammad. Iya, benar. Talha mengatakan bahwa namanya Muhammad, bukan Ahmad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu yang kudengar. Muhammad, bukan Ahmad. Awas kau anak muda. Talha, namanya Talha. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang mendahulimu. Aneh sekali apa yang telah kudengar. Kafilah kembali dari negeri Syam menuju Mekah. Di antara mereka ada Talha bin Ubaidillah yang terus merenung memikirkan apa yang dikatakan oleh sang pendeta dan menimbang-nimbang antara percaya dan ragu
sambil mengingat-ingat sifat-sifat Muhammad. Begitu kafilah tiba di Hijaz, dia segera mencari kabar tentang Muhammad. Maka dia tahu tentang kenabiannya dan bahwa Abu Bakar telah mengikutinya. Tolha mendengar penjelasan dari Abu Bakar. Tidak berapa lama dia sudah berada di hadapan Muhammad sambil mengucap syahadat, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi, masa-masa sulit telah menantinya. Dia akan membayar mahal apa yang telah dilakukannya. Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang berat. Tidak akan ada belas kasihan sampai dia kembali dari apa yang telah dia kerjakan. Kenapa perempuan itu sangat marah? Dia sangat marah sampai hampir gila. Di mana dia? Di mana dia? Lihat pemuda itu. Bagaimana dia harus jongkok dengan kedua tangannya diikat di lehernya. Dan orang-orang mengikuti di belakangnya. Ada apa? Ada apa? Ada apa dengan perempuan itu? Dan bagaimana ceritanya sampai pemuda ini diikat kedua tangannya? Dan mengapa mereka mengusirnya? Pemuda itu adalah Tolha bin Ubaidillah dan wanita itu adalah ibunya, Sa'bah binti Al-Qadrami. Dia telah menyiksanya agar anaknya kembali dari agama Muhammad. Menyiksa anaknya gara-gara dia masuk agama Muhammad. Itulah yang terjadi antara Talha dan ibunya ketika dia tahu bahwa anaknya sudah masuk Islam. Adapun pamannya Naufal, dia punya cerita lain lagi dengan Talha. Aku akan mengeraskan ikatanmu dengan tali ini, wahai Tolha. Dan aku akan mengikatmu dengan tiang kayu ini. Temanmu juga akan kubawa yang bernama Abu Bakar dan akan kuikat bersamamu. Semoga kau senang, Tolha. Panas yang menyengat ini akan menambah rasa sakit pada siksaanmu. Begitulah Naufal menyiksa Talha dan Abu Bakar sebab mereka masuk Islam. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah mengikat keduanya dengan ikatan ikhlas dan tali Islam. Sampai orang-orang Islam menjuluki Talha dan Abu Bakar dengan saudara kembar. Dan ketika siksaan dan kezaliman orang-orang kafir Mekah semakin kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin untuk hijrah. Maka mereka hijrah ke Madinah untuk menegakkan kalimat yang hak dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo silakan. Iya. Wah, sepertinya tempat ini lumayan bagus. Iya, cocok Lihat, sekali. Cukup padat dan riang. Mari. Mari. Selamat datang, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Talha bin Ubaidillah, selamat datang. Aku sangat senang akan kedatanganmu di rumah ini. Kamu adalah tamuku. Ambillah sesukamu sebagian harta. Tempat tinggal dan perkebunan yang aku miliki, ambillah untukmu. Aku rela dan ikhlas. Ambillah saudaraku. Demikianlah orang-orang Islam bersaudara di jalan Allah. Maka Allah menyatukan hati mereka. Kalian tahu, orang-orang Quraisy menguasai harta umat Islam yang ditinggalkan pada waktu hijrah dan persiapan kafilah untuk membawa dagangan mereka. Dan aku yakin kafilah itu akan lewat dekat Yastrib. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus 2 orang pasukan kita, yaitu Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, untuk mengintai jalan dan mengetahui keadaan orang-orang Quraisy. Sungguh Rasulullah memilih orang yang tepat. Talha dan Sa'id adalah 2 orang kesatria yang paling pemberani. Talha dan Sa'id menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati, juga dengan sabar dan keimanan. Walaupun tugas itu sangat sulit dan berat, mereka berdua berada di tengah-tengah panasnya gurun di siang hari dan ketakutannya pada waktu malam hari. Akan tetapi pertolongan Tuhan melindungi mereka karena keimanannya. Anakku, ambillah kurma dan air ini dan bawalah kepada Talha dan Said. Mereka berdua pasti sudah sangat lapar dan haus. Bawalah kurma ini sekarang juga. Jangan khawatir, Bibi. Gembiralah, mereka berdua telah kembali dengan selamat dan membawa kemenangan untuk kita semua. Alhamdulillah, Allah telah menganugerahi kita kemenangan saat perang Badar. Dan juga mengembalikan Tolha dan Said kepada kita. Dan mereka telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Dan datang dengan membawa berita yang meyakinkan tentang gerak kafilah Quraisy. Sudahlah Tolha, jangan bersedih. Walaupun kau tidak turut dalam pertempuran Badar, tapi Rasulullah berkata bahwa kau juga mendapatkan pahala bagi orang-orang yang berjihad. Dan kau akan mendapatkan bagian barang rampasan perang seperti mereka. Tidak berlangsung lama setelah itu terjadi perang Uhud. Maka Talha bin Ubaidillah ikut serta dan bertempur dengan gagah berani, sehingga dijuluki dengan Elang Uhud. Dan hari peperangan itu terkenal dengan Hari Talha. Dia kembali dari perang tersebut dengan membawa 24 luka di tubuhnya. Kepahlawanan Talha terus berlanjut dalam peperangan-peperangan selanjutnya. Dan dia salah satu pahlawan yang membela Islam dalam perang Riddah sampai dia meninggal dunia pada perang Jamal. Dia menemui Tuhannya sebagai seorang mukmin dan mujahidin di jalannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepadanya dengan syurga, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitulah tadi cerita mengenai Talha bin Ubaidillah, di mana Talha ni telah menerima Talha ni sangat pengorbanannya sangat besar. Ketika dalam perang Uhud, beliau telah menjadi benteng pertahanan kepada Rasulullah, di mana beliau telah menahan dirinya dengan pukulan dan anak panah, dan terkena kepada badannya 24 panahan, ya. Dia hendak menyelamatkan Rasulullah ketika itu, di mana orang Quraisy nak memukul ataupun nak memanah Rasulullah, tapi beliau telah menahan badannya untuk menyelamatkan Rasulullah. Jadi beliau menjadi satu perjuangan, itu pengorbanan, itu beliau menjadi benteng pertahanan Rasulullah dalam perang Uhud. Dan akhirnya beliau telah wafat dalam perang Jamal, bukannya perang Uhud tapi dalam perang Jamal. Okey, saya harap murid dapat memahami sedikit mengenai tajuk Talha bin Ubaidillah, dan saya akan menyambung lagi nanti sekiranya kita berjumpa di sekolah. Saya akan menyambung meneruskan tajuk
dan akan saya ceritakan semula kepada kamu untuk lebih jelas dan kamu lebih memahami. Kamu tonton video ini, kemudian saya akan beri latihan untuk seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.